Di antara bau busuk tumpukan sampah, ia menemukan tangisan paling pilu yang mengoyak keheningan pagi. Itu bukan sekadar suara, itu adalah panggilan takdir. Sebuah nyawa mungil yang terbungkus kain kotor, terbuang dan tak diinginkan. Mengambilnya adalah keputusan paling berani yang pernah ia buat, namun juga yang paling fatal. Karena ia tak hanya mengangkat seorang bayi, ia mengangkat sebuah beban yang akan menguji cintanya hingga titik terberat. Ia tidak tahu, keputusannya akan memicu pengorbanan yang mengiris hati, penolakan dari lingkungan, dan sebuah dilema moral yang akan mengubah hidupnya selamanya. Udara pagi di kawasan pembuangan sampah itu menusuk tulang, membawa aroma busuk yang pekat. Ihsan, bocah yatim piatu berusia sekitar 12 tahun, sudah beringsut dari tikar lusuhnya. Rutinitasnya tak pernah berubah, membantu nenek yang ringkih mencari rezeki dari sisa-sisa peradaban. Mereka tinggal di gubuk reot yang setiap embusan angin malam bisa menyapa langsung kulit. Keluhan tidak pernah ada dari bibir Ihsan. Ia terlalu sibuk menelan pil pahit kehidupan, memendam mimpi-mimpi yang rasanya mustahil terwujud. Di balik tatapan polosnya, Ihsan menyimpan satu rahasia berlapis. Ia selalu merasa bertanggung jawab atas setiap kesengsaraan yang menimpa nenek, walau tak pernah ia ungkapkan. Sebuah beban yang tak seharusnya dipikul pundak sekecil itu. Pagi itu, di antara tumpukan kardus basah dan botol plastik yang menggunung, sebuah suara samar menghentikan langkah Ihsan. Rintihan kecil, nyaris tak terdengar. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena rasa penasaran yang aneh. Suara itu, seperti bisikan takdir, menariknya lebih dalam ke jantung bau busuk. Dan di sanalah ia menemukannya. Seorang bayi mungil, terbungkus kain kotor yang lembab, tergeletak sendirian seolah sengaja dibuang oleh dunia. Tangisannya pelan, namun cukup untuk mengoyak keheningan pagi yang kejam. Mata Ihsan memanas. Siapa yang tega? Apakah ini bentuk keputusasaan, ataukah keangkuhan yang membuang nyawa tanpa belas kasihan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya, namun tak ada waktu untuk merenung. Bayi itu membutuhkan kehangatan. Dengan ragu, Ihsan menggendong makhluk mungil itu. Kehangatan tubuh bayi itu menular, memicu rasa tanggung jawab yang belum pernah ia alami. Ia tahu, membawa bayi ini pulang akan mengubah segalanya. Bukan hanya masalah bagaimana memberi makan, tapi juga bagaimana menghadapi tatapan sinis dunia yang selalu siap menghakimi. Nenek terkejut setengah mati melihat Ihsan pulang dengan bungkusan kecil di tangannya. "Astaga, Ihsan, dari mana kamu mendapatkan bayi ini?" seru nenek, nadanya campur aduk antara cemas dan tak percaya. "Di tumpukan sampah, Nek." "Dia menangis sendirian," jawab Ihsan, suaranya parau. Nenek memandang bayi itu, matanya berkaca-kaca. Sebuah desahan panjang lolos dari bibirnya. "Ya Allah, bagaimana mungkin ada yang tega membuang bayi sekecil ini?" Ia mendekap bayi itu erat, seolah ingin melindunginya dari kejamnya dunia. Ihsan melihat kesedihan di mata nenek, tetapi juga tekad yang kuat. Di tengah kemiskinan mereka, sebuah nyawa baru telah datang, dan entah mengapa, mereka merasa telah memilihnya. Sebuah keputusan yang sederhana, namun akan memicu serangkaian kontroversi dan kesulitan yang tak terbayangkan. Mengapa bayi ini dibuang? Siapa orang tuanya? Pertanyaan-pertanyaan itu akan terus menghantui, sebuah misteri berlapis yang baru saja dimulai. Kehadiran bayi mungil yang diberi nama Ayu itu, mengubah dinamika hidup Ihsan dan nenek secara drastis. Rumah gubuk mereka yang semula hanya berisi kesunyian dan kerja keras, kini dipenuhi tangis dan tawa Ayu, yang anehnya, justru menambah beban sekaligus kebahagiaan. Ihsan bekerja lebih giat, bangun sebelum fajar, memulung hingga larut, berharap setiap rupiah yang ia dapatkan cukup untuk membeli susu formula termurah. Nenek, dengan sisa tenaganya, merawat Ayu, memastikan bayi itu selalu bersih dan hangat. Namun, dunia luar tak selamanya simpatik. Keberadaan Ayu, bayi yang ditemukan di tumpukan sampah, menjadi buah bibir di kampung. Bisikan-bisikan mulai terdengar, "Anak haram siapa itu? Bagaimana bisa anak yatim dan janda tua merawat bayi?" Sebagian tetangga yang baik hati, datang menawarkan bantuan seadanya, seolah memberi sedekah, namun tatapan mereka penuh rasa ingin tahu dan penghakiman. Lainnya hanya datang untuk menyebarkan gosip, menyiratkan bahwa Ihsan dan nenek telah melakukan kesalahan besar dengan merawat Ayu. Suatu sore,
Saat Ihsan dan Nenek duduk di teras gubuk mereka, mengawasi Ayu yang tertidur pulas, beberapa tetangga mendekat. Seorang pria parubaya, yang dikenal sebagai ketua rukun tetangga, memulai pembicaraan dengan nada yang dipaksakan bijak. Ihsan, Nenek, kami khawatir. Lingkungan kita ini kan banyak anak-anak. Jika sesuatu terjadi pada bayi ini, kita semua akan disalahkan. Kata-katanya halus, namun tekanannya jelas, singkirkan bayi itu, atau kami akan singkirkan kalian. Ihsan, yang selama ini memendam emosi, tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit, berdiri di samping Nenek, dadanya bergemuruh. Kami tidak butuh bantuan kalian. Kalau kalian tidak mau membantu Ayu, setidaknya jangan usir dia dari rumah kami. Serunya, suaranya bergetar menahan marah. Suasana berubah tegang. Warga terdiam sejenak, lalu beberapa mulai menganggap Ihsan kurang ajar. Bantuan yang tadinya sesekali datang, kini sepenuhnya berhenti. Tetangga-tetangga sengaja menghindari mereka, menganggap Ihsan dan Nenek keras kepala dan tak tahu diri. Ihsan merasakan luka yang menganga di hatinya, bukan karena lapar, melainkan karena pengucilan. Namun, ia bertekad, ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa mereka bisa merawat Ayu tanpa bantuan siapapun. Di tengah perjuangan itu, Nenek semakin sering batuk. Tubuhnya yang kurus semakin terlihat rapuh. Ihsan menyadari kondisi Nenek memburuk, namun ia tak berani membahasnya. Nenek adalah satu-satunya pilar kekuatannya. Ia tak ingin pilar itu goyah. Setiap malam, saat Ayu tertidur, Ihsan sering mendengar Nenek berbisik dalam doanya, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk terus bertahan demi mereka berdua. Bisikan-bisikan itu, doa-doa tulus itu, justru membangun sebuah ketegangan baru. Seberapa lama lagi Nenek bisa bertahan? Dan apa yang akan terjadi pada mereka jika Nenek tiada? Hari-hari berlalu dalam perjuangan yang tak henti. Ihsan, dengan semangat membara, semakin giat memulung. Setiap kali ia menemukan mainan rusak atau botol warna-warni, ia membayangkan senyum Ayu, dan itu cukup untuk menghapus sedikit rasa lelah. Namun, kondisi Nenek terus memburuk. Ia seringkali tak bisa bangun dari tempat tidur, napasnya terdengar berat. Ihsan mencoba menyembunyikan kekhawatirannya, berpura-pura semuanya baik-baik saja di depan Nenek dan Ayu. Suatu pagi, Nenek, dengan langkah tertatih, memutuskan untuk menjual satu-satunya peninggalan berharga yang ia miliki, sebuah cincin emas kecil, warisan dari ibunya. Cincin itu adalah kenangan terakhir dari masa lalunya, namun Nenek tahu, ia tidak punya pilihan lain. Dengan uang hasil penjualan cincin itu, Nenek membeli susu formula dan obat-obatan untuk Ayu. Wajah Nenek begitu lelah saat pulang, tetapi ada seulas senyum tipis di bibirnya. Ini untuk Ayu, bisik Nenek sambil menyodorkan sekantong susu formula kepada Ihsan. Kita harus kuat, Nak. Nenek ingin Ayu tumbuh sehat, dan kamu tidak perlu menanggung semua beban ini sendirian. Kata-kata Nenek mengiris hati Ihsan. Ia tahu, pengorbanan itu terlalu besar. Bagaimana mungkin ia bisa membiarkan Nenek menanggung beban sebesar itu? Tetapi Nenek keras kepala. Ihsan, untuk Ayu, itu adalah mantra yang sering ia ucapkan. Beberapa hari kemudian, saat fajar menyingsing, Ihsan terbangun oleh keheningan yang aneh. Tak ada batuk Nenek, tak ada bisikan doa. Ia beringsut mendekat, memanggil nama Nenek. Tak ada jawaban. Tubuh Nenek terbaring kaku, senyum tipis masih terukir di bibirnya, seolah ia telah menemukan kedamaian yang lama ia cari. Nenek bangun. Nek? Bisik Ihsan, suaranya pecah. Ia tahu, Nenek telah pergi untuk selamanya. Kesedihan yang tak terhingga menyelimuti gubuk reot itu. Ihsan memeluk tubuh Nenek yang dingin, air matanya membasahi pipi kurusnya. Ia tak punya siapa-siapa lagi, hanya Ayu, bayi mungil yang kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Dalam kesunyian itu, di samping tubuh Nenek yang tak bernyawa, Ihsan berjanji. Janji untuk merawat Ayu, untuk memberikan Ayu kehidupan yang lebih baik, apapun yang terjadi. Kematian Nenek adalah titik balik yang menyakitkan dan kontroversial. Apakah pengorbanan Nenek sia-sia? Ataukah itu adalah simbol dari cinta tak terbatas di tengah keterbatasan yang kejam? Bagi Ihsan, itu adalah pukulan telak yang membuatnya merasa sendirian, menghadapi dunia yang terlalu besar untuknya. Namun, di tengah kepedihan,
ia juga merasa sebuah kekuatan baru tumbuh, warisan dari cinta nenek yang tak pernah padam. Ia tidak akan pernah melupakan pesan nenek, Ihsan, untuk Ayu. Sebuah janji yang kini ia genggam erat. Setelah kepergian nenek, hidup Ihsan dan Ayu terasa lebih berat. Ruangan kecil di belakang toko Pak Arman yang dulu dipenuhi tawariang Ayu kini terasa hampa. Namun, di tengah kesunyian itu, Ihsan menemukan alasan baru untuk terus melangkah. Ia ingin menjadi seseorang yang layak dibanggakan oleh Ayu dan nenek. Setiap pagi, Ihsan bekerja dengan semangat di toko Pak Arman, membantu menjaga toko, mengatur barang dagangan, dan melayani pelanggan dengan senyum ramah. Pak Arman, seorang pedagang tua berhati baik yang sering memberikan makanan dan susu untuk Ayu saat nenek masih hidup, mengambil Ihsan dan Ayu di bawah perlindungannya. Ia melihat potensi dalam diri Ihsan, kegigihan dan ketulusan yang langka. Ihsan, kamu adalah anak yang jujur dan pekerja keras. Kamu pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik, ujar Pak Arman suatu hari. Ia membiayai sekolah Ihsan, memastikan bocah itu mendapatkan pendidikan yang layak. Ihsan mulai bersekolah sambil tetap bekerja. Meskipun berat, ia menikmati setiap pelajaran, membayangkan dirinya menjadi seseorang yang bisa membanggakan Ayu di masa depan. 5 tahun berlalu. Ihsan kini telah menjadi remaja yang matang dan penuh semangat. Ia tidak hanya bekerja di toko Pak Arman, tetapi juga membantu mengelola bisnis kecil itu. Ayu, yang kini berusia 5 tahun, tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Setiap Ihsan pulang, Ayu selalu berlari ke arahnya, memanggilnya, "Kakak Ihsan." Kata-kata itu adalah kebahagiaan terbesar Ihsan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Ihsan selalu dihantui oleh satu hal. Kenyataan bahwa ia mungkin tidak selamanya bisa merawat Ayu sendiri. Keterbatasan ekonomi, status sosialnya sebagai bekas pemulung, dan masa lalunya yang kelam adalah bayangan yang selalu mengintai. Kekhawatiran itu akhirnya terwujud ketika Bu Mirna, seorang wanita kaya, pelanggan setia toko Pak Arman yang sering membantu kebutuhan Ayu, datang membawa sebuah tawaran besar. Bu Mirna mendatangi toko Pak Arman dengan ekspresi lembut, tetapi ada keseriusan di matanya. "Ihsan, bisakah ibu berbicara sebentar?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Ihsan mengangguk dan mengajak Bu Mirna duduk di ruang kecil di belakang toko. Pembicaraan yang berlangsung singkat itu terasa sangat panjang. "Ihsan," kata Bu Mirna perlahan, "ibu ingin mengadopsi Ayu." Kata-kata itu membuat Ihsan terdiam. Dunianya seolah berhenti berputar. Mengadopsi Ayu, bayi yang ia temukan, ia rawat, ia cintai dengan segenap jiwa, kini akan diambil orang lain? Ibu Mirna melihat kebingungan dan kesedihan di mata Ihsan. "Ibu tahu ini berat untukmu, tapi ibu ingin Ayu punya masa depan yang lebih baik. Kamu sudah melakukan lebih dari yang bisa dilakukan anak seusiamu." Tawaran itu, meskipun terdengar seperti solusi, justru merupakan dilema moral yang paling menyiksa. Apakah Ihsan harus melepaskan Ayu demi masa depannya? Ataukah ia harus egois dan tetap menjaga Ayu di tengah keterbatasan mereka? Pertaruhan terbesar kini ada di depan mata. Malam itu, Ihsan tidak bisa tidur. Wajah Ayu yang pulas di sampingnya seolah menjadi bayangan yang terus menghantuinya. Ia memikirkan masa depan Ayu, janji kepada nenek, dan beban yang ia pikul sendirian. Apakah melepaskan Ayu adalah bentuk pengorbanan tertinggi, ataukah itu adalah kekalahan yang memilukan? Ia teringat kata-kata nenek, cinta tidak selalu berarti memiliki, tapi memberi yang terbaik. Pagi harinya, dengan hati yang hancur, Ihsan menyampaikan keputusannya kepada Bu Mirna. Ia akan menyerahkan Ayu, dengan satu syarat, ia ingin tetap menjadi kakaknya, ia ingin tetap bisa melihat Ayu tumbuh. Bu Mirna memeluk Ihsan, air matanya menetes. "Kamu adalah anak yang kuat, Ihsan. Ayu akan tumbuh menjadi anak yang paling beruntung memiliki kakak sepertimu." Pak Arman menepuk pundak Ihsan. "Cinta yang paling besar adalah melepaskan demi kebaikan orang yang kamu sayangi, Nak." Kata-kata itu, meskipun menenangkan, tidak menghapus rasa perih di hati Ihsan. Ia memejamkan mata. Ia tahu di mana Ayu berada, ia akan selalu menjadi kakak yang datang dan menjemputnya. Perpisahan itu adalah awal dari takdir baru bagi mereka. Ihsan percaya, suatu hari nanti, takdir akan mempertemukan mereka kembali. Namun, perpisahan itu juga meninggalkan lubang besar,
mengisi hatinya dengan rasa sunyi yang tak tersembuhkan. 5 tahun kembali berlalu. Ihsan kini telah menjadi mahasiswa berprestasi, mengambil jurusan bisnis untuk melanjutkan warisan Pak Arman. Ia jarang bertemu Ayu, namun selalu mengikuti perkembangannya dari jauh. Ayu tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan ceria, hidup dengan penuh kasih sayang di bawah asuhan Bu Mirna. Setiap akhir pekan, Ayu selalu menghabiskan waktu bersama Ihsan, membawa cerita-cerita baru yang membuat Ihsan semakin yakin bahwa keputusannya dulu adalah yang terbaik. Suatu sore, Ihsan dan Ayu duduk di depan rumah kecil Pak Arman, di bawah langit yang mulai dipenuhi bintang-bintang. Angin malam yang sejuk mengelus wajah Ihsan, membawa kenangan masa lalu yang perlahan terasa seperti mimpi. Hidupnya yang dulu penuh kesedihan dan penderitaan, kini berubah menjadi kisah perjuangan yang ia jalani dengan kepala tegak. Ayu, yang kini berusia 10 tahun, bersandar di bahu Ihsan. "Kakak Ihsan, aku menggambar ini," katanya, menyodorkan sebuah buku gambar. Di halaman buku itu, Ayu menggambar dirinya dan Ihsan bergandengan tangan, di bawah sebuah rumah kecil, dengan nenek tersenyum di kejauhan. "Ini kakak dan Ayu," ujarnya polos. Ihsan meneteskan air mata. "Terima kasih ya, Ayu. Kamu membuat kami jadi lebih kuat." Ia memeluk adiknya erat, merasakan kehangatan yang tak akan pernah ia lepaskan. Di tengah kegelapan, selalu ada seberkas cahaya yang berasal dari cinta seorang nenek, tawa seorang adik, dan harapan yang tak pernah padam. Ini bukan akhir cerita yang sempurna, melainkan sebuah kisah kontroversial tentang pilihan sulit, pengorbanan yang menyakitkan, dan pertanyaan abadi tentang apa arti kebahagiaan sejati. Apakah cinta harus selalu berujung pada kepemilikan? Ataukah melepaskan adalah wujud cinta yang paling murni, meski meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh? Jawaban itu, biarlah menjadi renungan bagi setiap pembaca. Perjalanan Ihsan dan Ayu adalah bukti bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, melainkan memberi yang terbaik, bahkan jika itu berarti harus melepaskan. Di tengah segala keterbatasan dan penolakan, mereka menemukan kekuatan yang tak terduga dalam diri mereka dan orang-orang di sekitarnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta, tetapi dari ketulusan hati dan kesediaan untuk berkorban demi orang yang kita cintai.